hingga tiba waktu isya kita gunakan untuk tanya jawab, dialog, curhat dan sebagainya. Kepada kau, kalau ada jamaah datang harap masuk lewat depan, jangan ke belakang, karena belakang sudah full. Ya. Kepada Pak Ustaz kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala pada malam hari ini, malam Senin, persis kita berada di pertengahan bulan Rajab, tanggal 15 Rajab 1436 Hijriah. Alhamdulillah kita sehat walafiat. Alhamdulillah kita diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga kita bisa berkumpul kembali di tempat yang mulia ini untuk bersama-sama membuka hati kita, membuka pendengaran kita, membuka penglihatan kita untuk bersedia dan siap menerima ayat-ayat Allah dan hadis-hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam yang merupakan landasan hidup kita sebagai seorang yang beriman. Pada kajian kita pagi tadi di Masjid Hasanuddin Majdi, kita berbicara tentang 21 pribadi orang yang beriman menurut Al-Quran. Tapi malam hari ini kita tidak teruskan itu, karena insya Allah itu jatah Hasanuddin pada kajian berikutnya. Pada malam Ahad, kajian kita di Masjid Al-Furqan sama dengan materinya pagi Sabtu di Masjid Al-Barakah tentang di Masjid Al-Barakah kemarin, supaya materinya jangan tutup papai kurang, jadi tujuan hadirnya jadi negatif. Kalau di Masjid Al-Barakah itu ungkapan Imam Malik rahimahullah, kepada siapa kita harus menuntut ilmu. Kata Imam Malik, tuntutlah ilmu kepada siapapun kecuali kepada 4 orang. Jadi kepada 4 orang ini jangan diambil ilmunya. Kata Imam Malik, ini perkataan beliau itu masyhur. Yang pertama, jangan mengambil ilmu kepada orang yang jelas sekali kebodohannya. Wah, ini dunia pintar paling-paling orang pintar pintar mengaji, orang ada tapi pintar. Tamat SD aja dipadahkan orang pintar. SD aja ada tamat dipadahkan orang pintar. Jadi Imam Malik jangan mengkaji kepada orang yang nyata bodoh, orang yang tidak ada ilmu. Itu kemarin kan. Ya. Kemudian yang kedua, jangan mengkaji ilmu kepada orang yang suka berdusta, apalagi berdusta atas nama agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, jangan mengkaji ilmu kepada orang yang nyata ahli bid'ah. Dia ahli bid'ah, dia penyebar bid'ah. Kalau kita minta, berarti kita minta bid'ah. Jadi jangan pernah kita menimba ilmu kepada ahli bid'ah.
Kenapa Imam Malik melarang? Karena ahli bid'ah ini berat sekali, Pak. Berat sekali. Di mana beratnya? Yang pertama, pintu taubatnya ditutup oleh Allah sampainya meninggalkan bid'ah itu. Artinya pada saat dia masih melakukan kebid'ahan dalam agama Islam, 1000 kali sehari dia mengucapkan istighfar, kada diterima istighfarnya. Mungkin sampai pengabawan wani memadahkan, kada diterima istighfarnya. Yang memadahkan itu Nabi, ya. Yang menyampaikan itu Nabi. Innallaha hajabat taubata ala kulli sahibi bid'atin hatta yada bid'atah. Hadis diriwayatkan Imam Tabrani fil Kubra. Hadis sahih menurut Syekh Nasiruddin Al-Albani dan hadis sahih fil Targhib wa Tarhib. Jadi kada diragukan kesahihan hadis ini. Ujar Nabi, Allah menutup pintu taubat bagi pelaku-pelaku bid'ah dan Allah akan buka kembali pintu taubat itu apabila dia meninggalkan bid'ah itu. Bukan ditutup sampai mati. Artinya sebelum mati itu datang, sudahlah tinggalkan aja nambah lalabihan banyak di dalam agama Islam. Di samping itu, ahli bid'ah adalah orang yang tidak akan mendapat minuman air haud. Haud itu telaga yang dimiliki oleh Nabi Muhammad SAW. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Sungguhnya aku memberikan kepadamu nikmat yang banyak. Dalam satu pendapat tafsir, sesungguhnya aku memberikan kepada Muhammad Al-Kautsar. Dalam tafsir jalan lain, Al-Kautsar itu wahudul fil jannah. Itu telaga Nabi yang ada di surga. Berapa luas telaga Rasul itu? Dalam riwayat yang sahih, di pesisir telaga itu dijalani dengan tunggangan unta selama 1 bulan. Jadi kalau dari posisi timur muter sampai ke timur lagi itu sebulan perjalanan dengan kendaraan unta. Luas sekali telaganya Nabi Muhammad SAW. Karena apa? Karena itu diperuntukkan kepada umat-umat Nabi. Dan semua Rasul itu punya telaga. Adam, Idris, Nuh, Saleh, Ibrahim, Ismail, seterusnya punya telaga yang sama. Dan airnya diperuntukkan untuk umat-umatnya. Al-Hud, telaga yang dimiliki oleh Rasul, apabila umatnya meminum maka tidak akan haus lagi sepanjang masa pada saat itu, masa akhirat tentunya. Karena kita meminumnya nanti di akhirat. Ujar Nabi, ana faratukum alal Hud. Aku orang yang pertama berdiri di samping telaga itu. Jadi Nabi orang yang pertama berdiri di samping telaga itu. Kemudian ditampakkan kepadaku berapa rombongan dari umatku yang akan minta minuman air telaga itu. Dan aku mempersilahkannya untuk meminumnya. Pada saat dia dekat dengan telaga itu, maka dia faktuli pupih, dijauhkan dariku. Ditarik, diseret sampai jauh. Dan aku berkata, hadza ashabi, maksudnya itu umatku. Ya Allah, itu umatku, kenapa ditarik jauh-jauh? Dia mau minum air telaga itu. Apa yang disampaikan Allah Subhanahu wa taala? Ma'adri la tadri ma'ahdatsu ba'da. Muhammad, engkau tidak pernah tahu apa yang digawinya setelah engkau mati. Dia telah ganti sunnahmu dengan ajaran-ajaran yang baru di dalam Islam. Dia Islamkan ajaran itu padahal bukan ajaran Islam yang datang dari Allah dan Rasul. Sunnah Nabi ditinggalkan, diganti dengan sunnah-sunnah yang baru, amaliyah yang baru. Di potongan manusia seperti ini dalam sebuah hadis yang sahih itu tidak akan mendapat minuman air telaga. Jadi jangan menganggap ringan. Makanya kata Imam Malik, janganlah tuntut ilmu kepada ahli bid'ah. Karena apa? Akan berkembang kebid'ahan yang banyak. Satu bid'ah muncul di muka bumi, berarti pada hakikatnya kita telah mengkubur satu sunnah Nabi Muhammad SAW. 2 bid'ah, 2 sunnah kita kuburkan. 1000 bid'ah, 1000 sunnah. 1 juta manusia mengamalkan bid'ah, maka 1 juta sunnah telah terkubur. Dunia ini aman, dunia ini akan damai, dunia ini akan sukses, manusia ini akan bahagia sejauh mana dia memegang kepada sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Imam Ibn Qayyim rahimahullah, Syekh Ibn Qayyim rahimahullah mengatakan,
pelaku dan pengajar bid'ah itu kalau dia tidak taubat nanti matinya diantarkan dengan kebid'ahan yang banyak. Bahkan kebid'ahan itu tidak cukup sampai dia mati. Pada saat dia selesai mati, artinya imbak mati, kata Ibnu Qayyim, diproses lagi dengan ritual-ritual bid'ah yang tidak ada arti-artinya. Dan kita hampir bisa buktikan itu. Mudah-mudahan itu jangan terjadi kepada kita semua. Bapak hadirin rahimahullah. Kemudian Imam Syafi'i, Imam Malik rahimahullah. Yang keempat, jangan pernah menuntut ilmu kepada yang catat. Yang tidak mengetahui ilmu. Orang yang tidak berilmu. Nah, kalau tadi orang bodoh, ini ahli ibadah yang kada berilmu. Jangan kita terpukau kepada dia. Maaf, Senin Kamis dia puasa, 3 hari sebulan dia puasa, sholat malam dia bangun, apa sebagainya dia kerjakan, dia ahli ibadah, tapi kada ada ilmu, sehingga ibadah yang dikerjakan kadang-kadang amburadul, tidak sesuai dengan tuntunan. Mereka bukan haknya untuk berfatwa, mereka bukan haknya untuk mengajarkan ilmu, mereka adalah untuk memperbaiki diri mereka sendiri. Kata Imam Malik, jangan menimba ilmu kepada orang yang ada berilmu, ibadah tapi tidak berilmu. Dalam ungkapan yang lain disebutkan tanda kehancuran keislaman itu hanya 2. Yang pertama, orang yang berilmu tidak mengamalkan ilmunya. Yang kedua, orang yang ingin maunya beramal tapi kada ada ilmunya. Jadi tanda kehancuran keislaman seseorang, Islam yang di dunia kada dibawa sampai ke akhirat, maksudnya dia berilmu tapi tidak amalkan ilmu. Dia hendaknya beramal terus tapi kada ada ilmu. Bapak-bapak hadirin rahimakumullah. Itu kemarin di Masjid Al-Barkah ya, di Masjid Al-Barkah, di Masjid Al-Furqan malam Ahad, itu tentang macam-macam siksa kubur, Pada kesempatan ini sekedar kita menambahkan, karena diberi waktu kurang lebih 20 menit saja, kita akan menyampaikan ada 7 macam amal yang mengalir ke dalam kubur. Sekalipun ini sudah kita sampaikan pada kajian sebelumnya, tapi perlu juga kita mengetahui amal apa yang orangnya sudah mati tapi mengalir terus ke dalam kubur. Pokoknya dalam materi yang belum sampaikan dalam sebulanan ini, kada jauh berkisar antara kubur dan padang mahsyar. Belum sampai kita lagi cerita surga, belum sampai kita lagi cerita dahsyatnya neraka. Dan ini ulun menganggap penting untuk kita ketahui, karena kita kalau bicara yang lain sudah penuh. Yaitu pagi tadi kan sudah disampaikan, kalau pagi hari kita ambil koran sudah baca pertempuran Saudi Arabia dengan Yaman, kita sudah bisa tahu. Kemudian PSSI dibekukan, Barito mulai menuntut-nuntut, itu sudah kita tonton tiap hari. Itu berita dunia kita. Tapi jarang sekali berita akhirat ini sampai kepada kita. Berita akhirat itu apa aja? Berita akhirat itu adalah alam kubur. Sejak kita masuk ke alam kubur, kita sudah masuk ke negeri akhirat. Awal dari negeri akhirat, alam kubur adalah awal dahsyatnya peristiwa. Sehingga pada saat orang dimasukkan ke kubur, tidak ada hubungan lagi kepada yang hidup. Kan sering ada cerita di wadah kita, apabila sampai 40 hari nang dikubur itu melihati anak cucunya. Aman kada, damai kada, makan kada anak cucu. Sidin kada kau memikirkan itu lagi. Urusannya dahsyat sama sekali di sana. Dan satu yang perlu kita imani, Allah menyebutkan dalam surah Al-Mu'min, wa mi waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Di hadapan orang yang mati itu ada alam barzah namanya. Dan apabila kita mati, ruh kita masuk ke alam barzah. Sampai kapan? Ila yaumi yub'atsun. Sampai hari kiamat, hanya dikeluarkan, hanya dibangkitkan. Jadi nang melihati anaknya setiap malam Jumat, yang melihati cucunya setiap malam Senin, orangnya sudah mati, itu pasti bukan ruh nang mati. Kalau membentuk jasad nang mati, pastikan itu adalah syaitan yang mengganggu-ganggu keimanan kita. Karena keimanan kita terganggu. Bagi yang percaya makin jauh kesesatannya, bagi yang tidak percaya ini PR besar untuk meluruskan bahwa orang mati itu kada kau lagi menghubungi
hidup sangat ganjil kalau orang hidup minta doakan lawan orang mati. Itu ada rumusnya. Kalau katanya mendakan rumusnya pecah, ya mendakan rumusnya pecah. Nah, jadi jamaah asal zaman di asal jalan Japan di zaman apa rumus-rumus tuh pecah rumusnya. Kalau orang hidup minta doakan orang mati tuh yang jelas orang mati mendoakan yang hidup. Nah itu ada rumusnya, Bapak-bapak hadirin rahimakumullah. Tapi yang ingin untuk sampaikan 7 macam amal yang mengalir ini Nabi yang menyampaikan. Sama ini kan kita mengetahui ada 3 macam. Ya, apabila orang mati itu mengalir terus. Dalam hadis yang sahih diriwayatkan oleh Al-Bazzar, Al-Bani mendudukkan hadis ini dengan hadisun hasan. Dalam Al-Jami hadis ini didudukkan dengan hadis yang sahih. Jadi hadis yang bisa kita perpegangi, hadis yang bisa kita ambil rujukan. Semua amal itu harus ada rujukannya. Karena aslul amal al-mamnu. Aslul amal al-mamnu. Asalnya amal itu dilarang. Dalam kaidah usul fikih kan gitu. Aslul amal al-mamnu. Asalnya amal mamnu, ditolak, dilarang. Illa kecuali diperintah. Nah kada dilarang itu amal nang diperintah. Lamun nang kada diperintah itu pada hakikatnya dilarang. Karena kita hidup di dunia ini bukan diperintah untuk olah amal baru, tapi diperintahkan untuk mengamalkan perintah amal yang sudah ada. Kalau tiap datang ulama bikin amal baru, apa artinya Al-Quran dan Sunnah? Apa artinya Nabi diutus dalam proses dakwah yang 23 tahun menyampaikan kepada sahabat dan kepada kita? Kalau tiap orang hadir ulama memiliki amal-amal baru, kadang-kadang amal itu didapat dari proses meditasi dengan mimpi. Kemudian dia bertemu Nabi. Ada yang berani mengatakan Nabi datang pada saat dia jaga, pada saat dia kada guring. Bertemuan dengan Nabi pada saatnya kada guring. Artinya Nabi datang baikungan dan Nabi mengatakan At-Tijani, teruskan salawat yang kamu buat. Dan apabila orang membaca satu salawatmu sama dengan menghatamkan Al-Quran 6 kali. Pada saat kita mempopulerkan salawat At-Tijaniyah, pada hakikatnya kita telah menutup bacaan-bacaan Al-Quran. Dan tidak ada ini salawat At-Tijaniyah yang didasarkan oleh pertemuan Syekh At-Tijani, pembuat tarikat At-Tijaniyah itu Syekh At-Tijani dengan Nabi Muhammad pada saat jaga katanya. Akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah tidak pernah menerima itu, kecuali akidah tarikat yang mereka miliki. Bagaimana Rasul yang meninggal sekian lama bisa datang baikungan itu sama sekali tidak pernah ada. Coba kita berpikir dengan cerdas, kaji dengan dasar-dasar yang akurat di dalam Al-Quran dan Sunnah. Jangan sampai kita terperangkap kepada sebuah kekeliruan dalam akidah. Kalau perselisihan dalam amal sudah biasa aja kita. Yang satu basmalahnya dinyaringinya Bismillahirrahmanirrahim. Silakan, karena Imam Syafi'i menganjurkan dinyaringinya. Masuk lagi imam yang berikutnya, salat isanya digamatinya Bismillah, Allahu Akbar, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Imam Ahmad Ibn Hanbal dan Imam Abu Hanifah menyuruhkan disirkan. Bukan kada berbismillah, kada berbismillah juga tapi digamati Bismillahnya. Atau sama sekali menurut Imam Malik Bismillah bukan Al-Fatihah. Sehingga Imam Malik menganjurkan begitu takbir langsung mengucapkan Alhamdulillah. Mazhab Maliki Pakistan Bangladesh itu bujur-bujur kada pakai Bismillah, dan beliau merujuk kepada sebuah diskusi yang diriwayatkan Imam Bukhari, qasamtus shalah baini wa baina abdi nisbain idza qala al-abdu alhamdulillahirabbil alamin. Dalam hadis itu, aku bagi salat itu kata Allah Taala antara aku dan hambaku itu dua bagian. Apabila hambaku memulai membacanya dengan kalimat alhamdulillahirabbil alamin, maka aku jawab ucapan hambaku itu, hamdani abdi, hambaku memuji aku.
Kemudian hambaku meneruskan bacaan Al-Fatihahnya Ar-Rahmanir Rahim. Aku jawab lagi dengan wa asna alayya abdi, hambaku menyanjungku. Hambaku membaca lagi dengan ayat berikutnya Maliki Yaumiddin, dan aku jawab lagi Majjadani abdi, hambaku mengagungkan aku. Kemudian hambaku meneruskan lagi dengan ayat berikutnya Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Aku jawab lagi kata Allah Ta'ala dengan jawaban Hadza baini wa baina abdi wa li abdi mas'al. Itulah antara aku dan hambaku. Iyyaka na'budu itu bagianku, aku disembah oleh hambaku. Wa iyyaka nasta'in itu bagian hambaku, aku akan berikan permintaan hambaku. Setiap ayat dalam Al-Fatihah dijawab dengan jawabannya indah dari Allah. Dan pada hadis kudusi itu diawali dengan mengucapkan hamdalah. Jadi tidak mengucapkan basmalah. Jadi kalau Imam Malik kada bismillah. Kada usah kita lamun sembahyang di Pakistan umpat mazhab Maliki jangan sujud sahwi, nya kada bismillah karena dia memiliki dasar yang sahih. Umpat salat di Masjidil Haram, Masjid Nabawi kada bismillah juga, bismillahnya digamati, jangan juga sujud sahwi. Jangan memberatkan sesuatu yang tidak pernah diberatkan oleh kita. Nangka itu juga orang Arab sholat di sini, kemudian imamnya Bismillahirrahmanirrahim. Jangan bagi rakaat, karena ini bahagian dari pendapat Imam Syafi'i yang juga merujuk kepada hadis yang sahih. Ini buru'iyah namanya. Perbedaan cabang-cabang kecil dalam ibadah, kadang kita perlu perdebatkan. Tapi pada saat perbedaan itu dalam sebuah akidah, maka ini wajib kita luruskan. Karena rusaknya akidah, rusaknya iman. Imam Ahmad Ibnu Hanbal rahimahullah, 5 macam manusia yang tidak akan husnul khatimah. Kata Imam Ahmad, 5 macam manusia yang tidak akan husnul khatimah. Dan beliau menyebutkan yang pertama, fasadul i'tiqad. Rusaknya akidah itu peluang terbesar tidak husnul khatimah. Yang kedua ditanya siapa Imam Ahmad, uququl walidain, anak-anak yang durhaka kepada kedua orang tua. Itu siapa Imam Ahmad? Musirran alal bidah, orang yang terus-menerus melakukan kebid'ahan. Itu apa Imam Ahmad? Al-i'rad anil Quran was sunnah, orang yang berpaling dari Al-Quran dan sunnah. Itu apalagi Imam Ahmad yang tidak husnul khatimah? Al-isral bil maksiyah, mati dalam keadaan berbuat maksiat. Hati-hati dengan yang 5 macam ini. Ini peluang cagar mati yang paling sakit. Mati itu sakit bertahan, tapi sakitnya tidak husnul khatimah. Kalau tidak husnul khatimah berarti su'ul khatimah. Berarti su'ul khatimah. 5 macam. Yang pertama, rusaknya akidah, durhakanya kepada kedua orang tua, bid'ah sampai mati digawi, berpaling dari Al-Quran dan Sunnah, dan kemaksiatan sampai ajal. Hati-hati 4 macam. Pernah dikomentari Imam Ahmad dengan ucapan ini. Kata Imam Ahmad, aku tidak menyampaikan itu dengan hawa nafsuku, tapi merujuk kepada hadis-hadis yang sahih. Aku bicara tentang ketaatan kepada kedua orang tua, diambil hadis-hadis tentang ketaatan kepada kedua orang tua. Beliau bicara tentang rusaknya keyakinan, diambil ayat-ayat dan hadis-hadis tentang syirik. Beliau bicara tentang bid'ah, banyak hadis tentang bid'ah. Beliau bicara tentang berpaling dari Al-Quran dan Sunnah, banyak sekali hadis. Artinya beliau menyampaikan dengan sadaran-sadaran hadis yang sahih. Bapak-bapak, ibu-ibu rahimakumullah, nah hendak disambat 7 macam tadi manusia penting lah. Ini penting banget. 7 macam. Sab'un yajri lil 'abdi ajruhunna wa huwa fi qabri. Ada 7 macam yang pahalanya mengalir bagi seorang hamba sekalipun hambanya itu sudah ada di dalam kubur. Siapa aja Nabi? Pertama, man 'allama ilman, orang yang mengajarkan ilmu. Mengajarkan ilmu. Pada hakikatnya semua ilmu yang untuk kemanfaatan dunia akhirat ini sama nilainya. Sama nilainya. Jadi ilmu apa aja untuk kemanfaatan manusia, lebih-lebih ilmu agama, apalagi ilmu dunia pun untuk sesuatu yang bermanfaat. Ini termasuk orang yang mengajarkan ilmu, kemudian nang tukang ajarnya ini sudah mati. Nang diajarkannya tuh mengajarkan lagi kepada yang lain, mengajarkan lagi kepada yang lain. Mungkin beratus tahun ajaran itu bersambung dan pahalanya mengalir terus ke dalam kubur. Sekalipun orang yang mengajarkannya itu sudah kembali kepada Allah Ta'ala. Jadi bagus, maka Nabi Muhammad SAW mengatakan, apa ujar Nabi? Balighu anni walau ayat. Hadis sahih Pak.
Sampaikan apa yang datang dariku, sekalipun kamu memiliki satu ayat saja kita memiliki, sampaikan. Karena pada saat kita menyampaikan, maka yang kita sampaikan itu memakai, apalagi menyampaikan lagi kepada orang lain. Suatu saat kita telah mati, maka kita akan panen, pahalanya mengalir terus kepada kita. Ini ilmu yang bermanfaat. Yang kedua, au ajra nahron, orang yang membuat aliran air sungai untuk lewatnya banyu, apalagi banyunya dimanfaatkan, atau umpamanya dengan aliran sungai yang deras itu menghindari bahaya-bahaya kebanjiran, kan kayak itu. Oh, ini ganal banar pahalanya. Baik membuat sungai yang baru atau sungai yang ada dibaiki. Ini nang penyakitnya nih, nang sungai yang ada ditutup. Oh, ini bahaya banget, luar biasa. Bahaya pada dosanya, bukan bahaya pada pahala, bahaya pada dosanya. Sungai yang ada ditutup sehingga air tersumbat. Kita melihat itu sesuatu yang biasa. Iya, kalau menutup sungai jarang lah. Mungkin kadang-kadang manusianya yang menutup sungai. Tapi nang membuang sampah di sungai ini, nah perlu kita pertanyakan adalah membuang sampah lewat sungai. Kadang terasa bang nang dibuang itu sebakul bro, tetangga sebelah sebakul, tetangga sebelah sekantongan, banyak juga akhirnya. Pas waktu banyu dalam, kada kau lewat lagi di bukan jembatan Pasar Lama tuh, tiba lawan sampah dan macam sebagainya. Islam menganjurkan apabila itu saluran air, bersihkan. Orang yang memeliharanya apabila mati mengalirkan pahala, mengalir deras sekali pahala mengalir ke kuburnya. Pada saat kita membuat aliran-aliran seperti itu. Yang ketiga, au safara bi'ran, atau orang yang membuat sumur. Sumur ini biasanya airnya untuk diminum. Kalau ini kita dibanjarkan kada bersumuran lagi, karena tiap rumah ada sumur mengalir sudah di rumah masing-masing. Ya, kalau kita berbicara 50 tahun yang lewat, sumur masih banyak. Di kampung-kampung, di desa-desa hari ini, apalagi musim kemarau, kadang-kadang satu RT itu ada sebuah sumur yang sangat besar. Mereka pelihara bersama, mereka bersih bersama, mereka timba airnya di situ untuk kepentingan bersama. Orang yang menggali sumur, membersihkan sumur yang airnya dimanfaatkan oleh orang banyak, kemudian orang yang suka memelihara itu meninggal, pahalanya mengalir terus ke kuburnya. Jadi bagus sekali. Yang kita lihat ini Pak, hampir semua 7 macam yang disampaikan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam adalah ibadah-ibadah yang hubungannya antara manusia dengan manusia, antara manusia dengan lingkungan, antara manusia dengan lingkungan, dan antara manusia dengan manusia, yang nilainya kada tanggung-tanggung, pahalanya terus mengalir deras ke kubur kita. Au gharasa nakhlan, atau orang yang menanam kurma. Yang keempat, menanam kurma. Nabi menyebutkan dengan menanam kurma karena di Saudi kada ada melihat kita tanaman selain daripada kurma. Iya, menanam kurma, setiap yang kita tanam dan berbuah, buahnya itu dimakan oleh manusia atau dimakan oleh binatang dengan ikhlas kita meridhokan, sekalipun yang tukang tanamnya itu sudah mati, pahalanya tetap mengalir. Cuman yang jadi masalah itu biasanya kan mangganya di hadapan rumah. Mangga di hadapan rumah, maka mangga nang cangkok nang rendah itu ada buahnya gana-gana dibungkus lawan plastik, bungkus plastik. Bangun subuh hendak turun ke masjid, tinggal plastiknya aja lagi. Mangganya kan ada lagi. Ini kita diuji nih, ikhlas kada? Biasanya kan timbul ketidakikhlasan karena kita memelihara, akhirnya kita ngomel, apa aja kita kurang ajar, orang memelihara. Mengganalakan sidin diambil, padahal apabila sidin mengucapkan kurang ajar itu kembali kada kembali juga mangganya, damailah ya, kada ada rezeki kita, tapi ini ujian keimanan kita. Khalifah Harun ar-Rasyid kontrol melihati rakyatnya. Pada saat itu beliau mempergoki seorang tua bungkuk.
mukanya hampir tercium dengan tanah saking bungkuknya, sedang menanam sebatang kurma. Kurma dia tanam, kemudian dia gali dan dia tanam. Khalifah terkaget-kaget, ujar Khalifah, orang Tuhan, ingat kada umur itu berapa? Pian ini menanam kurma apa nang pian harap dari kurma ini? Kurma itu berbuah berapa tahun? Piannya sudah menang. Tapi jawabannya menjadikan Khalifah terperangat. Hai Khalifah, kurma yang aku makan hari ini adalah tanaman orang hidup sebelum aku. Jadi kurma yang aku makan adalah tanaman orang yang terdahulu pada aku. Apabila aku tidak menanam untuk orang yang akan datang, berarti aku orang yang zalim, Khalifah. Memang ini disyariatkan di dalam Islam. Apabila aku tidak berbuat untuk orang yang akan datang, aku telah menzalimi. Karena yang aku makan tanaman orang yang hidup sebelum aku. Menanam tanaman apa aja, Pak? Tanaman apa aja yang kita tanam dengan ikhlas, buahnya dimakan oleh manusia atau binatang, semua bernilai sedekah yang mengalir kepada penanamnya, sekalipun penanamnya di dalam kubur. Au bana masjidan. Yang kelima, orang yang pahalanya mengalir adalah orang yang membangun masjid. Membangun masjid. Masjid itu adalah tempat sujud. Masjid bukan berarti sholat Jumat aja. Nah, kita tempati ini masjid karena tempat sujud. Membangun masjid, membangun musalla sama. Man bana masjidan yabtagha wajhullah. Barang siapa membangun masjid yang mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan membangunkan rumah di surga. Akan membangunkan rumah di surga. Tapi tidak semua manusia yang mampu membangun sebuah masjid. Membangun sebuah masjid. Apakah yang dimaksud Nabi? Orang yang mendapatkan rumah di surga itu orang yang membangun sebuah masjid. Ulama mengomentari hadis ini sehingga dapatlah sebuah kesimpulan yang disepakati oleh para ulama hadis. Orang yang membangun masjid itu 3 komponen. Pertama, waqiful ar, orang yang mewakafkan tanahnya. Punya tanah 2 hektar, serahkan kepada seseorang yang dapat kita percaya di tanah 2 hektar, silakan bangunkan masjid di atasnya. Kalau dananya kedada masuk, bisa terbangun? Tidak bisa terbangun. Tanah baru ada. Kemudian waqiful mal, orang yang mewakafkan hartanya. Ada yang mewakafkan tongkat, ada yang mewakafkan semen, ada yang mewakafkan pasir. Itu namanya waqiful mal. Atau orang yang seperti di Masjid Wadahulun kemarin, di Ar-Rahmah, ada dana transfer dari luar negeri hampir 1 M bangun masjid. Ini waqiful mal namanya. Tapi sekalipun untuk 1 orang, ya, untuk 1 orang. Ini orang yang mewakafkan hartanya. 2 ini akan mendapatkan rumah-rumah di surga. Yang ketiga adalah ta'mirul masajid, sebuah kepengurusan yang jujur dalam masjid, yang membangun masjid, mengelola dana masuk keluar, mengelola pembangunan sampai mengelola kemakmuran jamaah. Jadi 3 ini yang mendapatkan rumah-rumah di surga. 3 ini yang pahalanya mengalir ke dalam kubur. Jangan biar menganggap enteng pengurus masjid. Wah, ini bisa siap dari tadi. Asal pengurus masjid ikhlas, asal pengurus masjid amanah, di samping mengurusi pembangunan masjid dan mengurusi kemakmuran masjid. 3 ini disepakati oleh ulama, termasuk orang yang membangun masjid, pewakaf tanah, pewakaf harta, kemudian kepengurusan yang amanah. Yang keenam, surganya, pahalanya yang mengalir. Awal rasa mushafan, orang yang mewariskan mushaf. Ada yang mengatakan mewariskan bagiannya. Mushaf itu kan Al-Quran. Orang yang mewariskan Al-Quran, beli Al-Quran 100 biji, taruh di Nur Hidayat. Kemudian ada yang sholat asar, dia baca Al-Quran itu. Yang menaruh Al-Quran itu sudah lama mati, mengalir terus pahalanya. Ini paling ringan. Tapi awarasa mushafan itu yang paling tepat, itu sudah masuk itu.
Tapi yang paling tepat di samping memberikan Al-Qur'annya dan mengajarkan Al-Qur'annya, memberikan pelajaran kepada orang tentang bacaan Al-Qur'an. Ini bacaan yang luar biasa indahnya. Kita tidak mengerti bacaannya, tetap Allah menghitung pahala. Alif Lam Mim, kata Nabi, kamu baca, siapa yang mengerti Alif Lam Mim? Tidak ada yang mengerti kecuali Alif satu huruf, Lam satu huruf, Mim satu huruf. Tetap Allah menghitung 30 pahala bagi kita. Mewariskan Al-Quran, mewariskan ajaran-ajaran Al-Quran. Kalau boleh kita katakan, guru-guru mengaji ini orang-orang yang akan mengalir pahalanya ke dalam kubur. Hari ini guru mengaji itu kita pandang sebelah mata. Sidin sepeda ontel, di sepeda itu bergantung bakul yang sudah mulai bulik datang di pasar menukar iwak. Bertemuan lawan murid yang sudah sukses, kemudian bersalaman, mencium aja tahu lagi lawan tangan gurunya. Bekas sebijian Al-Quran nih mengajinya. Bertemu lawan kawannya, siapa tadi pernah dicium tangan. Jadi jadinya guruku, tapi guru Al-Quran aja Pak. Sakit benar nih komentar ini. Guruku hujanan kawan guru apa? Guru Al-Quran aja panggilnya. Dia kok panggil namanya kita. Padahal khairukum man ta'amma allamal Quran wa 'allama. Murid teladan, guru teladan yaitu muridnya Al-Quran dan gurunya Al-Quran. Jadi jangan ada nampang memang guru Al-Quran tidak keren seperti guru-guru. Maaf bagi guru-guru pengajar yang lain, ilmu yang Bapak transferkan kepada murid semuanya bermanfaat. Tapi jangan memandang sebelah mata kepada orang yang mengajarkan Al-Quran. Awarasa mushafan, orang yang mengajarkan mushaf mengalir sekalipun beliau itu sudah mati. Apalagi yang muridnya banyak, dengan asbab beliau orang mampu membaca Al-Quran dengan baik dan indah. Kemudian yang terakhir, yang ketujuh, autaraka waladan yastaghfiru lahu ba'da mauti. Orang yang meninggalkan anak yang memintakan ampun kepada Allah Ta'ala untuk orang tuanya setelah orang tuanya sudah mati. Anak yang ditinggalkan mendoakan kepada orang tua. Rasul menceritakan seorang tua yang terkaget-kaget. Kata seorang tua, ya Allah, ini kenapa saya ditaruh di tempat yang indahnya dan mulia ini? Amal saya tidak banyak, kesalahan dan dosa saya banyak. Tidak layak seyogianya saya duduk di tempat yang terhormat. Orang tua kita ditempatkan di sebuah singgasana yang indah, dan di kepalanya dipakaikan apa kalau yang di atas kepala ya? Mahkota di atas kepalanya. Orang tua kita bingung, ini apa nih ya Allah? Amal saya sedikit, kesalahan banyak. Jawaban singkat yang membuat orang tua kita bahagia pada saat itu, bistighfari wala dikalaka. Kamu ditempatkan seperti ini karena permohonan ampun anakmu kepadaku, kata Allah, untuk segala dosa dan kesalahan. Anak yang memohon kepada Allah setiap saat, setiap detik atas segala kesalahan orang tuanya adalah sesuatu yang sangat bermanfaat. Jangan memintakan ampun orang tua waktu dikubur. Itu terlalu lama. Kita memintakan ampun setiap saat, setiap waktu, setiap kesempatan. Setiap kesempatan. Jangan menghadap ke kubur, apalagi ke kubur wadah kita kan waktunya bila hendak dismusaban, punya berjurut ke kuburan. Hendak Idul Fitri hanya datangan ke kuburan. Anak Idul Adha datangan ke kuburan. Kan ada waktunya. Ke kubur itu kan ada waktu yang ditetapkan oleh Nabi. Hati rasa keras, hati rasa berat untuk ibadah, bawa ke kubur. Muhasabah di sana, ingat bahwa kita akan suatu saat akan seperti itu juga. Ini kemanfaatan kita ziarah ke kubur. Tapi mendoakan orang tua, memohonkan ampun kepada Allah atas doa orang tua, tidak mesti harus di kuburan. Indah sekali kalau kita memintakan itu kepada Allah setelah sholat 5 waktu. Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. 7 macam yang Nabi sampaikan akan mendapatkan pahala yang mengalir kepada kita pada saat kita di alam kubur. Demikian Pak, apa yang dapat disampaikan? Ya, silakan. Menarik sekali dan bagus sekali. Tolong di copy, diperbanyak nantilah. Nah, dibagikan jemaah khususnya Ustaz Ridayat. Ini dari televisi atau pribadi? Hasanuddin Majdilah. Silakan Bapak, Ibu yang ingin bertanya. Mic Pak, pakai mic.
Singkat aja mana? Jitopan di itu bukan Jitopan di on. Sudah ya? Jitopan di on lah kan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustaz yang saya hormati, pada malam hari ini sangat berbahagia sekali mendengar paparan Ustaz, sangat bagus sekali. Namun saya ada unek-unek di hati. Tadi dalam ceramah tadi bahwa apabila kita membaca Al-Quran, satu huruf pun mendapat imbalannya. Pertanyaannya, kebiasaan di masyarakat sampai diadakan peraturan anak-anak SD, SMP atau sekolah berikutnya supaya hatam Al-Quran, anjuran supaya hatam Al-Quran. Pertanyaannya, bagaimana menurut Islam orang yang berhatam Al-Quran dengan upacara payung ambang dan sebagainya? Tahu seorang kita apa yang itu yang pertama. Yang kedua, bagian kelima tadi kalau ada salah itu harta yang diinfakkan akan mengalir sampai ke dalam kubur. Pertanyaannya, kalau kita menyumbang memberi batu kepada jalan umum atau jalan gang, jadi batu yang kita kirim sebanyak 3 truk itu apakah ada manfaatnya bagi kita? Demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Pak Buswak yang biasa pernah untuk Pak Buswak luar biasa. Ulun bingung tadi ucapan unak-unak apa unak-unak. Oh ternyata payung kembang waktu berhadapan kan itu. Memang ini unak-unak Pak. Unak-unak yang turun temurun. Kita hantamkan Al-Quran ya, yang kita lakukan sesuatu yang bertentangan dengan Al-Quran itu sendiri. Kata Al-Quran, wala talbisul haqqa bil batil. Jangan kalian mencampur adukan yang hak dengan yang batil. Apa yang hak? Al-haqqu bima ja'a bi Muhammad. Yang hak itu yang datang dari Nabi Muhammad. Al-batil min Yahudiyan atau Nasranian, boleh kembang min Hinduan, min Buddhaan, min Konghucuan. Silakan boleh kita kembangkan. Jadi artinya yang kita hatamkan Al-Quran, tapi waktu hatamannya kita memadukan syariat ya. Kita hatamkan Al-Quran dianjurkan, tapi permik waktu hataman itu adalah dikuasai oleh cara-cara agama Hindu. Payung-payung kembang, kadang-kadang ada lakatan nama gunung-gunung, nasi kuning, nasi lamak nang kuning-kuning dicemplung lagi intalo dan macam sebagainya. Ini dekat sekali dengan warisan-warisan keyakinan sebelum Islam datang, agama Hindu. Artinya pertanyaannya mungkin kayak apa? Jangan dilakukan. Hatamkanlah Al-Quran seperti biasa. Penghataman Al-Quran hari ini yang banyak terjadi di tempat kita adalah pencampur adukan dua syariat yang dilarang dalam Islam. Syariat Islam dengan syariat agama Hindu. Ya, ini kadang selesai Pak. Mulai didatukin turun-temurun. Bahkan ayat-ayat yang diulang-ulang waktu hataman pun ayat-ayat yang kadang-kadang tapi banyak disuruh-suruh. Wa tammat kalimat rabbika sidqa itu 3 kali jalan gurunya. Beta boleh, kenapa jadi 3 kali boleh? Oh itu kan ada kisahnya wa tammat katanya. Di Al-Qur'annya sudah tamat. Padahal maksud wa tammat kalimat rabbik bukan seperti itu. Itu dari segi ayatnya, artinya kita menyalahgunakan. Kemudian ritual-ritualnya yang sangat berbahaya. Kadang-kadang waktu hataman Al-Quran itu ada jual hintalu Pak. Nah, kalau telur ayam itu kurang lebih 1.500 biji atau 2.000 sudah dijarang masak. Lamun nambah tiup itu bisa sampai 5.000 biji. Maka ada tuan guru yang aku meniupakan mau kumpulkan hintalu 230. Makanya tambah 2.000 itu jadi 5.000. Ini
penyesatan dalam Islam, pengalihan kepada syariat Islam. Bermanfaatkah? Sama sekali tidak pernah bermanfaat. Jangan kamu, kata Imam Malik, menimba ilmu kepada orang yang nyata dustanya atas nama agama, dan jangan kamu menimba ilmu kepada orang yang nyata bid'ahnya. Jangan kamu menimba ilmu kepada orang yang kada berilmu. Jangan kamu menimba ilmu kepada orang ahli ibadah, tapi kada mampu membedakan ini hadis sahih, ini hadis dhaif, ini hadis dan seterusnya. Pertanyaan yang kedua, batu 3 terok untuk jalan, apakah masuk yang untuk 7 kategori itu, Pak? batu 3 terak, seterak aja Pak. Seterak masuk. Seterak tuh harganya 300.000. Bagi pin ketiga, kita tertolongkan 100 kirimakan ke halaman masjid sana atau kirimakan ke jalanan umum, maka ini amal jariahnya tetap mengalir. Ini masuk dalam hadis Nabi yang 3 macam. Mantap gitu. Lanjut, Pak. Silakan. Batola, perwakilan. Mic, Pak. Jauh-jauh dari Batola, beri kesempatan, Mas. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih waktu yang diberikan kepada Allah. Pertanyaan ulun, kita memberikan walaupun sampaikan kan ada dianjurkan tuh, tapi kita kepada orang tua kita. Karena ya kita menaklukkan orang tua yang bahari itu kan kadang-kadang masih memakai yang dulu-dulu, walaupun tidak sholat kepada bapak katanya kan. Jadi kemarin ulun menyampaikan ada mau sholat beliau waktu ke rumah ulun. Ulun pada boleh maafkan pada sholat 50.000 tahun kan disiksa engkau salah tak boleh main. Akhirnya sekian mau sholat, tapi di sini agak pungkok kan orang tua ulun sendiri. Jadi ulun ajarkan dengan sholat duduk. Alhamdulillah sedang mau, karena sedang tak bisa berdiri agak pungkok. Umurnya sekitar hampir 80-an. Orang tua ulun sendiri. Apakah ulun itu sama orang tua kasarkah atau bagaimana menurut pendapat dia? Nah itu dia itu masalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagus sekali Pak yang dia ungkapkan itu satu kejadian nyata dalam sebuah keluarga yang kadang-kadang terjadi juga kepada keluarga-keluarga yang lain ya. Di samping banyak di antara orang-orang tua kita yang lalai dalam segala apa yang dihubungkan dengan perintah Allah, terutama sholat 5 waktu. Kemudian kita mengajak mereka untuk melaksanakan sholat. Ini bukan suatu kedurhakaan, tapi justru suatu ketaatan yang bernilai menyelamatkan kepada kedua orang tua. Apalagi kita bahagianya mendengar setelah kita sempat menyampaikan, ibu yang tadinya lalai tentang perintah itu dan melaksanakannya, maka seterusnya ajarkan lagi cara sholat duduk, cara sholat yang macam-macam agar sidin tidak merasa berat dengan sholat itu. Karena kalau sidin tidak mampu lagi berdiri kuat, kita paksakan dengan sholat harus berdiri, maka nanti merasa berat dan jenuh dan tidak dikerjakan lagi. Sampaikan kepada beliau bahwa Islam ini mudah, Islam ini nyaman dikerjakan. Bertakwalah kepada Allah semampu kamu melaksanakan ketakwaan kata Allah SWT. Fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kepada Allah semampu kamu. Bagus Pak itu teruskan. Namun satu yang perlu kita garis bawahi, pada saat sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu masuk Islam dan ibunya mulai merenggangkan hubungan, bahkan sampai puncaknya tidak mengakui Abu Hurairah sebagai anak kandungnya sendiri karena Abu Hurairah pindah sebagai agama Islam. Dan Abu Hurairah berusaha mendekat kepada ibunya, namun tidak berhasil. Akhirnya Abu Hurairah datang kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan Abu Hurairah menceritakan apa yang dialami tentang problem seorang ibunya. Maka Nabi mendengarnya dan Nabi mendoakan agar Allah memberikan hidayah kepada ibunya Abu Hurairah. Allah akan memberikan hidayah kepada ibunya Abu Hurairah
Dan Nabi mendoakan agar Allah memberikan hidayah kepada ibunya Abu Hurairah. Persis pada saat didoakan oleh Nabi dan Abu Hurairah kembali, Bapak Ibu, sekembalinya Abu Hurairah ke rumah, ternyata ibunya sudah menjadi seorang muslimah. Oh, ini patut keprihatinan seorang anak, sebuah keluarga kepada keluarga-keluarga itu sangat bagus. Namun pada saat penyampaiannya, kalau dengan orang tua, sampaikanlah dengan bahasa-bahasa kasih sayang, bahasa-bahasa kesantunan, yang jangan sampai kita menyampaikan itu dianggap selalu menggurui. Kadang-kadang orang tua kan cepat tersinggung malah. Jadi dengan bahasa-bahasa ketaatan, dengan bahasa-bahasa kasih sayang, pada saat